Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 4 persembahan dari SDIT Al-Fidyan School Medan. Soleh Kreatif Mandiri. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6, muatan PKN. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, yuk berdoa dulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Dan selanjutnya mari biasakan kita mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sepeninggalanku sifat monopoli dan beberapa kemungkaran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami mengenai hal itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kamu semua masih ingat kan apa itu kewajiban dan apa itu hak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima setelah mengerjakan kewajiban. Ada banyak kewajiban dan hak kita sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai masyarakat. Apa saja kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan? Bacalah teks berikut. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Setelah itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, Ananda semua, dari teks yang kita baca tadi, apakah Ananda bisa menentukan apa saja nih kewajiban-kewajiban kita dan yang menjadi hak kita terhadap lingkungan? Sudah jelas dong ya, apa saja kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita jawab, apa saja sih kewajiban kita terhadap lingkungan? Kita wajib melestarikannya dan merawatnya agar tidak tercemar atau rusak. Tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan, lalu jelaskan. Nah, contohnya diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menanam bunga atau pohon, dan mengurangi pemakaian kantong plastik. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Karena jika kita menggunakan energi alternatif, maka anak cucu kita nanti tidak akan tergantung dengan energi fosil. Lalu apa saja contoh kebiasaan yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghemat energi? Contohnya bersepeda, matikan lampu saat tidak digunakan, pilih lampu yang hemat energi. Mengapa kita harus mengerjakan kewajiban kita sebelum mendapatkan hak?
Karena kewajiban itu jauh lebih penting daripada menuntut hak. Sekarang udah paham ya, apa saja yang menjadi kewajiban dan menjadi hak kita terhadap lingkungan. Cukup sekian, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.